subscribe. Subscribe. Pencet tombol ya. Bermanfaat, Bos. Like, komen, share, tonton. Udah cukup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanif Musawi, ya kan. Udah lama teman-teman kita nggak jumpa di channel Hati Itu Yentari. Di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saya akan berbagi tentang alasan botol cupang itu dilakukan, itu alasannya apa sih? Seperti janji saya di video sebelumnya, kalau teman-teman yang nonton itu silahkan nonton aja di video yang sebelumnya. Itu saya itu ngomong saya akan bikin konten tentang alasan kenapa sih botol harus dilakban, seperti itu teman-teman. Maaf karena udah berapa hari satu minggu lebih nggak upload video teman-teman, karena ada kesibukan lah ini teman-teman. Jadi baru bisa update hari ini teman-teman. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang baru datang silahkan like, komen, dan kemudian subscribe teman-teman kalau emang suka dengan video ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk yang pertama teman-teman, ini kan tanpa lakban nih teman-teman. Ini tuh biasanya dipakai umumnya nih para petani teman-teman, karena petani itu kan yang namanya petani ya pasti kan dia mempunyai ikan yang katakanlah banyak teman-teman. Dia akan ribet kalau harus ngelakban botol ribuan botol dilakban, itu pasti ribet teman-teman. Jadi kebanyakan kalau petani itu nggak pakai lakban kayak gini nih, tapi ada minusnya dan ada keunggulannya teman-teman. Keunggulannya si ikan kalau kita taruh di tempat yang tanpa lakban kayak gini nih, dia kan masih bisa melihat kiri dan kanan atau temennya, ya kan. Dan sifat utama dari si ikan cupang itu kan teritorial, jadi dia pasti gampang ngedok, kemudian si ikan aktif dan ya intinya kalau dia di botol yang kosong seperti ini dia akan lebih aktif teman-teman. Itu keunggulannya. Tapi itu tuh berpengaruh kepada si ikan teman-teman. Ada pengaruhnya juga, si ikan bisa mudah lelah, kemudian cara berenangnya juga nanti ngefek. Biasanya kan air kalau kita taruh segini, katakanlah segini, ketika dia ngambil oksigen teman-teman ke atas, dan posisi dorsal masih ngedok teman-teman, masih berdiri, itu sangat berbahaya teman-teman. Bisa bengkok atau bisa bahkan mungkin patah. Intinya kurang bagus lah kalau kita pakai botol tanpa lakban secara terus menerus seperti itu teman-teman. Jadi harus ada jangkanya. Dan saya sarankan teman-teman, kalau emang teman-teman males untuk ngelakban, ya kalau mau kosongan seperti ini nggak masalah, tapi dengan catatan harus maksimal katakanlah di sini tuh seminggu atau paling lama itu 2 minggu teman-teman, nggak boleh lebih. Jadi jangan kelamaan di botol seperti ini, apalagi tanpa sekat, itu jangan kalau bisa teman-teman. Oke teman-teman, jadi gini, kenapa kok kita pakai media botol teman-teman untuk ikan cupang? Sebelum kita lanjut ke inti nih ya teman-teman, jadi sekedar tambahan ya buat insya Allah bermanfaat. Jadi
Kenapa harus botol teman-teman? Karena satu, media botol itu untuk apa sih? Ya itu untuk sortir teman-teman. Jadi yang dari lubukan, teman-teman punya lubukan, entah itu bak, entah itu kolam, entah itu terpal, entah itu apapun yang dimaksud lubukan sama teman-teman itu apa, terserah ya. Ketika ikan masih dilubukan, kemudian umur 2 bulan atau 3 bulan, kemudian teman-teman sortir, pasti itu kan masuk ke botol teman-teman. Alatnya itu botol. Nah, kemudian kita bahas nih, botol ada yang botol masih polos putih tanpa lakban, dan ada juga yang dilakban teman-teman. Nah, kenapa alasannya? Jadi gini teman-teman, ada, kalau di tempat saya nih ya, di tempat saya itu saya menggunakan 2 macam botol yang saya pakai nih. Yang pertama yang ini nih, tanpa lakban nih teman-teman, tanpa lakban. Nah, yang kedua ini pakai lakban, tapi di tengah itu ada celah teman-teman. Nah, fungsinya apa sih celah ini? Nanti akan saya jelaskan di video ini teman-teman, silakan simak terus. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, yang saya pakai nih di tempat saya teman-teman. Jadi ini tuh saya lakban bagian atas berarti bukan atas sini ya teman-teman. Jadi kan air nggak mungkin kita full diisi, jadi paling nggak air kita isi segini nih. Nah, ini kita anggap ini bagian atas, ini bagian bawah teman-teman, dan ini tengah. Jadi kenapa kok ada celah di antara 2 lakban ini teman-teman? Jadi si ikan, kalau menurut saya ini dari ketimbang yang pertama nih, kita lebih aman yang ini teman-teman. Ketika ikan bertemu di antara celah ini, celah lakban, dia kan pasti ngedok nih teman-teman. Semisal ini ada lakbannya ya, dan posisinya sama atas dan bawah. Kemudian kita jejer seperti ini kan, kita sandingin, kan dia ketemu nih di antara celah. Nah, pasti dia ngedok teman-teman. Ngedok, fungsinya ngedok itu kan dia untuk melatih form dari ikan tersebut, baik ekor, anal ataupun dorsal. Nah, kemudian ketika dia mau ngambil oksigen nih ke atas, dia aman teman-teman, karena dia nggak lihat lawan ikannya. Jadi dia akan menurunkan dorsalnya, nggak ngedok lagi, dan ketika dia ngambil ke atas oksigen itu aman teman-teman. Nah, begitu juga yang ke bawah teman-teman nih. Kenapa di bawah dikasih lakban? Ketika dia ketika dia capek nih teman-teman, jadi dia nggak ngelihat lawannya dan dia beristirahat di bawah, itu dia tenang, nggak selalu ngedok ketimbang kayak ini nih. Kalau ini kan ngedok terus ya kan, sehingga ikan pasti cepat capek. Kalau ini kan enggak, dia bisa beristirahat di bawah. Kemudian paling dia ngedok kalau dia posisinya di sama-sama di area ini teman-teman nih. Nah, kesimpulannya dari kedua alat ini, sebenarnya nih ada empat macam yang biasanya dipakai teman-teman. Ada yang polos tadi nih, ada yang polos, kemudian ada yang 2 lakban, ada yang cuma di bawah, kemudian ada yang cuma di atas teman-teman, ada yang full lakban seperti ini contohnya. Ini ibaratkan ini nih, ada yang full lakban, ada tapi yang saya pakai teman-teman, yang saya pakai di tempat saya ini, saya menggunakan 2 macam ini teman-teman. Jadi yang ini saya pakai paling untuk sortiran pertama. Kalau sortiran pertama kan pasti ikan nggak bakal terlalu ngedok teman-teman. Dia paling hanya beradaptasi dengan air yang baru. Kemudian baru setelah di sini 1 minggu atau 2 minggu baru kita pindah. Maksud saya di sini seminggu, terus pindah lagi di sini seminggu teman-teman. Jadi di botol itu kurang lebih 2 minggu teman-teman. Nah, dari kedua ini tuh ada segi manfaatnya masing-masing seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman. Silakan kalau teman-teman mau pilih mana, atau mau ada cara apapun lah, ada cara yang lain yang teman-teman tahu lebih bisa bermanfaat dan lebih efektif, silahkan teman-teman komen di bawah. Jadi kita saling sharing, kita berbagi ilmu agar dunia persumbangan semakin maju, ya nggak teman-teman?
Mungkin itu aja sih yang bisa saya bagikan di video kali ini. Nah, silakan komen apapun itu, saran atau apa akan kami terima teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Maaf kalau emang ada kekurangan dari yang saya jelaskan. Kalau ada lebihnya ya syukur, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.